Kembali lagi bersama dengan kami di Dialog 21 pemirsa, dan kita masih membahas bagaimana kesiapan infrastruktur pendidikan di Kota Pangkal Pinang menjelang PPDB 2022 jika dihubungkan dengan pertambahan penduduk yang sangat signifikan. Saya akan langsung ke Bang Jumli Jamaluddin. Tadi di sela-sela jeda kita sudah berbicara bahwa bagaimana kemudian semumpuni apakah infrastruktur pendidikan di Kota Pangkal Pinang saat ini menurut seorang pemerhati kebijakan publik. Ya, saya kira memang kalau kita membahas masalah infrastruktur itu kan setiap tahun tentunya harusnya ada peningkatan-peningkatan itu kan, dari tahun ke tahun harus ada perubahan dan peningkatan. Nah, saya kira kalau untuk infrastruktur itu sendiri kan bisa bersifat fisik dan juga bisa bersifat non fisik. Kalau fisik ya tentu misalnya seperti penambahan sekolah ataupun penambahan lokal seperti kata Ibu Rita tadi, dan juga termasuk jalan dan sebagainya, fasilitas umum itu kan termasuk infrastruktur fisik. Nah, kemudian kalau yang non fisik tentunya ketersediaan SDM-nya juga harus perlu diimbangi, artinya dengan bertambahnya jumlah penduduk artinya sekolah juga akan semakin siswanya, muridnya akan semakin bertambah. Nah, saya kira ini artinya perlu ada penambahan misalnya lokal ataupun bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah peningkatan dari kesejahteraan SDM-nya. Kemudian misalnya seperti kesejahteraan guru atau pengajar dan sebagainya, itu harus juga diimbangi artinya. Dan juga yang lainnya termasuk mungkin kualitas pendidikan di sekolah itu, misalnya sekolah itu harus sama, artinya kan anggapan masyarakat sekarang ini kan masih ada seperti Ibu Rita bilang tadi, kan ada anggapan masyarakat yang selalu menganggap sekolah itu masih ada sekolah favorit, padahal sekolah favorit itu tidak ada lagi kan, itu level sekolah favorit. Nah, sekolah-sekolah favorit inilah yang kadang menjadi kewalahan yang dianggap favorit. Nah, saya kira memang dinas pendidikan ataupun sekolah itu paling tidak harus bisa memberi solusi ataupun membuat solusi untuk membagi-bagi agar sekolah favorit ini artinya sekolah yang bukan dianggap dalam sekolah favorit kedepannya bisa dijadikan favorit juga oleh masyarakat, anggapannya seperti itu. Nah, saya kira mungkin perlu juga kalau memang artinya kena ini peningkatan penduduk di kota khususnya sebagai ibu kota provinsi, ya saya kira mau tidak mau mungkin untuk menambah sekolah misalnya. Kalau tidak menambah sekolah misalnya bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Bagaimana ada seperti yang sebut dari awal tadi, ada kesetaraan itu. Nah, mungkin yang jelas dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Pangkal Pinang tentunya juga akan berpengaruh kepada peningkatan kualitas pendidikan. Betul. Maka itu memang harus dipikirkan oleh bukan hanya dinas pendidikan tapi pemerintah daerah, baik itu kota juga maupun provinsi tentunya. Baik, Pak Darwin, buah pikiran seperti apa yang sebenarnya saat ini diperlukan oleh dinas pendidikan, pemerintah kota, kita katakan pemerintah kota dalam hal ini dinas pendidikan, untuk menghadapi keadaan yang sudah di depan mata ini, yang PPDB sudah dijelang seperti itu, Pak? Oke. Sebenarnya ya arah kebijakan kita berdasarkan data kependudukan, tapi datanya ini terlambat keluarnya. Keluarnya itu nanti kami itu di awal Januari ya baru keluarnya. Sedangkan perencanaan pembangunan kita sudah direncanakan sebelum itu ya. Untuk tahun 2022 ini. Nah, mungkin kita perlu suatu langkah yang solutif ya, yang seperti disampaikan oleh Pak Jamaluddin, bahwa untuk 3 kecamatan itu ya kita memerlukan lebih stressing, penekanan mengenai penambahan lokal baru, kemudian penambahan jumlah tenaga pengajar, penambahan semisal kalau nambah lokal baru berarti kita harus nambah meuler ya, kursi meja kursi, berarti ikut juga nambah guru. Nah, itu jadi fokus perhatian bagi pemerintah daerah, karena kita juga bagian dari pemerintah daerah. Fokuslah ke 3 kecamatan tersebut, karena mungkin 3 kecamatan itulah yang selama ini selalu, karena di situ ada sekolah favorit SMP 2 ya, kemudian SMP 3, SMP 7 yang selalu membludak jumlah pendaftarnya. Seperti itu ya. Ke Ibu Rita lagi, Ibu Rita sampai sejauh ini apa yang paling sulit yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota untuk menghadapi PPDB 2022 ini? Ya, jadi kita kesulitan menangkis animo masyarakat terhadap
Ya. yang dikatakan sekolah favorit dan Baik. tidak favorit itu. Padahal pada dasarnya di Kota Pangkal Pinang di jumlah sekolah menengah pertama kita yang negeri itu ada 10. Jadi 1 sampai 10 itu kita nyatakan sebenarnya favorit. Karena apa? Kita bisa menjamin kualitas pendidikan Ya. di sekolah menengah pertama kita, bahwa guru-guru yang ada di sana cukup baik, bagus, berkualitas. Baik. Ya. Kemudian infrastruktur dari sarana prasarana, jumlah ruang kelas itu cukup memadai. Kemudian sarana prasarana penunjang yang lain seperti ruang lab, musola, WC gitu ya. Nah, kami rasa jika masyarakat bisa berpikir lebih kritis gitu ya, maka sekolah-sekolah yang kelihatannya tidak favorit, sebenarnya mereka bisa menghasilkan suatu karya yang lebih baik. Karena apa? Prestasi sekolah itu, jadi masyarakat menilai bahwa sekolah favorit ini punya prestasi atau dulunya memang dinilai baik. Gitu. Tetapi sekolah-sekolah yang jarang tersorot itu memberikan suatu prestasi yang banyak sekali, tidak hanya di bidang akademik, tetapi di non akademik. Seperti yang dikatakan Bang Jumli tadi, bahwa infrastruktur bukan hanya fisik tapi non fisik. Sumber daya manusia juga termasuk infrastruktur seperti itu. Apakah dimungkinkan ada penyebabnya bahwa infrastruktur non fisik kita seperti SDM ini yang kurang memadai, yang menyebabkan pembludakan di salah satu tempat saja begitu? Iya. Jadi animo masyarakat terhadap PPDB ini tadinya bahwa sekolah favorit ini dengan jalur masuknya perankingan. Jadi ada sekolah tertentu itu masih memakai perankingan. Tetapi pada 3 tahun terakhir ini kita sudah menggunakan sistem zonasi, di mana semua siswa berhak mendapatkan pendidikan yang sama di tempat yang sama. Gitu. Jadi kalau masih dalam satu zonasi, mau dia nilainya besar, kecil, prestasi dan sebagainya, itu dia berhak menuju ke sekolah yang diinginkan. Baik, mengenai jumlah guru-guru kita, Ibu Rita, boleh disampaikan apakah jumlah guru-guru kita di Kota Pangkal Pinang masih mumpuni untuk jumlah peningkatan 3,3% ini? Masih mumpuni saat ini. Termasuk dengan honorer di dalamnya? Iya, betul. Ya, maksudnya jika di-combine antara honorer dengan pegawai negeri sipil, baru mumpuni seperti itu atau bagaimana? Karena kita baru saat ini kita sudah punya guru P3K, jadi di sana juga setara dengan PNS, jadi mereka masih bisa mengcover itu dan masih bisa memenuhi kebutuhan kita saat ini. Mengapa saya katakan demikian, Bang Jumli? Kita sedikit melenceng mengenai penghapusan tenaga honorer nanti di 2023 yang tentunya ini termasuk infrastruktur non fisik. Seperti itu, menurut Bang Jumli, apakah ini ada kaitannya nantinya dengan pertambahan jumlah penduduk dengan kesiapan infrastruktur non fisik kita di pendidikan? Ya, yang jelas saya kira sangat berpengaruh karena dengan penghapusan honorer yang rencananya 2 tahun depan akan dihapus, itu kan jelas akan, artinya kalau saya berpendapat bahwa itu akan menambah pengangguran baru. Karena itu kan belum tahu, belum jelas kemana nanti para honorer ini. Kalau guru ya sudah pasti, karena ada yang ikut seleksi P3K ya. Tapi kalau honorer itu saya justru menyarankan kepada pemerintah tentu, ataupun pemerintah daerah melalui para petinggi-petingginya, termasuk anggota dewan misalnya, mengusulkan ke pusat agar para honorer itu untuk diikut sertakan atau dibuka seleksi khusus, misalnya seperti pembukaan seleksi P3K itu, sehingga itu kan artinya bisa nanti mereka yang mungkin, karena bagi yang lulus seperti P3K guru juga bagi yang lulus, tapi bagi yang tidak lulus tentu yang selama ini mereka sudah menjadi honorer, itu akan jadi pekerjaan rumah baru juga bagi pemerintah daerah. Nanti mereka-mereka ini akan kemana nasibnya, kan seperti itu. Nah ini saya kira jelas berpengaruh dengan apalagi dengan penduduk misalnya di Kota Pangkal Pinang itu
tahun per tahun sudah mulai meningkat, bahkan peningkatannya kalau oke lah kalau wilayah kita bandingkan dengan daerah lain ya jauh ya. Tapi ya secara persentase itu artinya Kota Pangkal Pinang peningkatan pertumbuhan penduduknya tinggi gitu kan. 3% mungkin kalau tahun lalu hanya 1% Pak ya. 1%. Sekarang menjadi 3 lebih persen. Artinya ini akan pemerintah daerah harus sesiap mungkin untuk menghadapi ini bukan hanya dari sisi pendidikan saja, tapi dari berbagai bidang aspek tentunya, baik itu kesehatan juga yang lain, terutama mungkin yang kita bahas adalah masalah pendidikan. Nah, pendidikan ini juga memang harus artinya bisa nanti seperti yang sebut tadi bisa membuat kesetaraan lah bagi masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Nah, sekarang kan ditambah lagi penduduk dari luar yang mungkin anaknya sekolah di sini juga akan bertambah. Ini kita bicara soal efek jangka panjang Pak Darwin, karena ini kita sudah masuk semester kedua di tahun ini. Artinya tahun depan lonjakan penduduk masih tetap akan kita hadapi di tahun depan. Sedangkan di beberapa minggu sebelum kita berbicara sudah naik 0, sekian persen ya Pak Darwin ya. Efek jangka panjang jika infrastruktur pendidikan ini tidak segera dibenahi. Perkembangan wilayah ya Kota Pangkal Pinang ini ditandai dengan peningkatan investasi sebesar 3,3 triliun ya untuk tahun 2021 kemarin itu 500% lebih ya. Nah, laju pertumbuhan ekonomi 9,1%, otomatis ya ini merupakan magnet ya bagi pelaku bisnis, baik pelaku bisnis yang sifatnya hanya jasa ataupun pedagang-pedagang untuk mengadu keberuntungan di Kota Pangkal Pinang. Nah, itulah dengan laju yang semester 1 ini aja dibanding tahun kemarin sudah meningkat 3,6% ya. Ini berarti yang 3,3 kita abaikan loh. Jadi setengah semester aja udah 3,6. Betul. Apalagi nanti sampai akhir tahun. Akhir tahunnya. Bisa-bisa di angka 5 atau 6% ya. Nah, itu ya kita kesiapan kita di situlah sisi salah satu sisi yang mau nggak mau harus kita hadapi oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang. Seperti saya sampaikan, yuk kita harus menyiapkan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan lain-lain sebagainya, juga fasilitas umum lainnya seperti itu. Karena jika infrastruktur pendidikan ini tidak terbenahi dengan baik, tentunya outputnya akan sangat banyak ya Ibu Rita. Pendidikan yang terbelakang juga akan menimbulkan kemiskinan juga tentunya. Nah, Ibu Rita, diperlukankah kiranya untuk kerjasama dari berbagai lini sektor seperti misalnya pertemuan bersama dengan Kepala Dinas Dukcapil untuk membahas hal-hal seperti ini supaya hal-hal seperti ini terprediksi dari awal tahun seperti itu Bu? Sangat diperlukan sekali Mbak Selina ya. Karena seperti Pak Darwin katakan tadi bahwa data yang ada di Kota Pangkal Pinang itu adanya di Pak Darwin di Dukcapil. Nah, tentunya kami juga akan mengacu kepada data tersebut. Tetapi kami pada saat ini kenapa kami katakan optimis? Karena mungkin data yang ada di Pak Darwin itu usia anak sekolah itu sekian persen. Jadi mungkin tidak sampai 33, betul. Ya. Jadi ini juga nanti akan akan kami sisir kembali dan akan kami prediksi juga pada saat ini usia anak balita kemudian untuk 6 tahun mendatang itu ada perencanaan di kita. Baik, untuk pendidikan anak usia dini Ibu bagaimana kemudian apakah infrastruktur kita memadai untuk hal ini? Sangat memadai karena ditopang dengan jumlah PAUD kita ada sekitar 100-an dengan TK negeri kita ada 8. Jadi kami rasa cukup memadai. Di 3 kecamatan yang disebutkan tadi, apakah mencukupi infrastruktur kita untuk tahun ini? Kita kembali kepada subjudul kita mengenai PPDB 2022. Untuk 3 kecamatan ini apakah diyakini memang akan berjalan sesuai dengan rencana di tahun 2021? Ya, insya Allah kita optimis sampai saat ini masih bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Iya, kalau Bang Jumli kita ke kilas balik 2021 nih Bang, di SMP 7 itu pembludakan yang terjadi dengan begitu luar biasa. Bang Jumli, setelah dikatakan Ibu Rita, sepertinya memang tidak ada masalah dengan jumlah 3,3% itu. Namun boleh diuraikan nggak Bang, kira-kira masalah titik poin masalahnya ini ada di sebelah mana gitu Bang? Ya, kalau kita melihat ke belakang tentunya berdasarkan
apa namanya, pengalaman yang sudah-sudah. Ini kan yang jadi persoalannya kan penumpukan itu adalah karena anggapan masyarakat tadi, orang tua terkait dengan sekolah favorit tadi. Sebenarnya itu yang jadi pokok permasalahan. Bukan masalah sekolahnya. Saya kira sekolah di SMP Kota Pangkal Pinang itu kualitasnya sama. Kualitasnya sama, cuma anggapan masyarakat. Saya kira ini yang memang menjadi tugas kita semua, tentunya termasuk Dinas Pendidikan, bagaimana cara untuk menghilangkan paradigma ini bahwa masih adanya anggapan sekolah favorit. Nah, saya kira memang sekolah-sekolah yang tidak dianggap favorit, maka ini harus menjadi perhatian khusus, ataupun mungkin ada semacam apa namanya, penguraian siswanya ini dibagi ke sini secara merata. Saya kira itu salah satu sebetulnya ya, cara atau solusi juga. Dan saya kira memang titik pangkal permasalahannya sebetulnya hanya itu. Dan saya yakin dan optimis dengan artinya Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang, khususnya untuk sekolah-sekolah di Pangkal Pinang, belajar dari pengalaman tahun sebelum, Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang mampu dia mengatasi masalah, padahal itu sebetulnya lebih parah tahun kemarin itu. Ini kita belum lihat. Kalau artinya membludaknya bahkan apa namanya di masyarakat itu resah dan gelisah, para orang tua dan masyarakat itu luar biasa. Bahkan saya juga kadang-kadang kewalahan saya menghadapi ibu-ibu mau masuk ke sekolah ini, harus bisa sekolah ini. Jadi mereka menghadap ke abang juga ya? Iya, mau tidak mau ya kita tetap berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan tentunya bagaimana solusi. Tapi belajar dari pengalaman kemarin, saya melihat bahwa Dinas Kota Pangkal Pinang dia mampu dan berhasil mengatasi dan membuat solusi-solusi membludaknya mahasiswa, murid-murid ataupun siswa yang ingin masuk ke sekolah tertentu itu. Baik, Bang Jamaluddin dan juga pemirsa, resah dan gelisah yang dialami tahun lalu apakah akan dialami tahun ini kembali? Masih akan kami bahas, tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Anda masih bersama kami di Dialog 21 dan kita sudah sampai di penghujung acara kali ini di segmen ketiga, dan sebelum break kita sudah membahas mengenai bagaimana kemudian resah dan gelisah PPDB 2021. Saya akan langsung ke Ibu Rita. Ibu Rita, kira-kira keluhan seperti apa dari Dinas Pendidikan yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat di Kota Pangkal Pinang? Ya, jadi kami himbau kepada masyarakat sebaiknya tidak panik gitu ya. Jadi untuk peserta didik kami jamin semua akan mendapat keterlayanan, gitu, semua akan mendapatkan pendidikan yang sama, karena kami menjamin pada pendidikan dasar itu harus bersekolah. Gitu ya. Nah, untuk itu kami menghimbau pada masyarakat untuk menerima jika misalnya tidak sesuai harapan dengan sekolah yang dituju, karena dengan keterbatasan infrastruktur yang ada, maka kami akan menyalurkan ke sekolah-sekolah yang terdekat. Apakah tidak ada keluhan, Ibu Rita? Pasti ada. Pasti keluhan ada. untuk PPDB 2022, apalagi setelah Pak Darwin mempresentasikan mengenai penambahan jumlah 9.000 jiwa, Ibu. Iya. Yang seperti saya katakan tadi, optimisnya kita apa? Karena 9.000 jiwa itu, apakah itu di usia sekolah semua, atau usia balita? Nah, itu yang belum kita dapatkan persis berapa jumlah penambahan pada usia sekolah. Iya, itulah uniknya Dialog 21, saudara, bahwa di tempat ini kita mempertemukan untuk mendapatkan satu gagasan kemudian seperti itu, dan kita berharap setelah dialog ini nanti Pak Darwin dengan pihak Dinas Pendidikan boleh ketemu ya Pak ya, untuk mempresentasikan. Baik, Bang Jumli, buah-buah pikiran seperti apa yang hendak diutarakan mengenai kesiapan infrastruktur pendidikan kita ataupun secara umum ketika menghadapi peningkatan penduduk yang signifikan ini? Ya, saya kira memang mau tidak mau ya harus melakukan berbagai macam strategi tentunya dan untuk mengatasi hal itu. Berkaitan dengan pendidikan ya artinya paling tidak kalau memang sudah sangat sulit untuk dipecahkan masalahnya, maka
sebisa mungkin harus ada solusi ya, semacam misalnya sebuah kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah, misalnya dalam hal ini wali kota, yang bersama-sama dengan tentunya dengan dinas pendidikan dan juga bersama pihak sekolah. Nah, saya kira sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan utamanya atau aturan yang di atasnya, saya kira kebijakan-kebijakan itu tidak jadi persoalan, karena memang diskresi istilahnya itu diatur juga oleh undang-undang yang berkaitan dengan diskresi. Sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat di kota misalnya, itu nggak jadi masalah. Artinya kepala daerah membuat sebuah kebijakan, karena kan setiap daerah kan tidak sama, artinya termasuk karakteristiknya, kemudian juga terkait dengan kearifan lokalnya, terkait dengan kondusivitasnya, kan itu berbeda-beda. Nah, mungkin saya tidak tahu Ibu Rita ya, untuk yang tahun 2022 ini jumlah SD yang lulus, artinya ada berapa ribu yang bakal untuk masuk ke SMP, kan? Sudah ada datanya nggak Ibu Rita? Ya. Langsung saja dijawab, Bu. Ya mungkin itu yang saya belum tahu. Kalau tahun kemarin kan lebih kurang berkisar di atas 1.500 itu ya. Iya. Dan itu. Jadi pada umumnya itu tidak jauh beda dari tahun kemarin gitu ya. Dan kita juga menjadi satu pertanyaan sebenarnya, ada disparitas yang terjadi di situ. Tetapi kalau kita lihat ternyata semua siswa penduduk masyarakat Kota Pangkal Pinang itu bisa terlayani dengan data yang ada. Kami menyimpulkan bahwa ada beberapa siswa yang pindah, yang keluar kota, dan ada yang masuk pesantren, kemudian ada sekolah-sekolah baru yang belum terdata, belum ada izin di Dinas Pendidikan Kota, jadi mereka mendapat pengajaran di sana. Baik, ini langsung kita ke Pak Darwin. Bank data ya Pak ya, saya sebut ini bank data, prediksi yang bisa dibuat oleh Pak Darwin untuk kita sebagai bahan evaluasi kita untuk ke tahun depan, seperti itu untuk mempersiapkan infrastruktur pendidikan kita, Pak Darwin. Yang pertama-tama memang pada prinsipnya bahwa berdasarkan Permendagri ini data di Dukcapil ini dapat jadikan acuan ya sebagai perencanaan pembangunan. Jadi Bapeda segala memang selama ini sudah mengambil data dari kita, beberapa OPD Dinas Pendidikan kita juga, usia anak sekolah berapa, ditambah tahun ini tahun kemarin dan tahun ini ada lebih kurang hampir 3.000 penduduk non permanen. Apa penduduk non permanen itu? Itu artinya penduduk yang bermata pencaharian di Pangkal Pinang, tetapi dia masih ber-KK KTP di luar, ada 3.000. Nah ini sebagai acuan, mereka tuh pengen sekolah di Pangkal Pinang loh. Nah harapannya juga melalui media ini di sore hari ini, kami juga mungkin sebagai media edukasi yang sangat baik bagi masyarakat Pangkal Pinang. Ada baiknya kita jangan hanya fokus kepada beberapa sekolah tertentu yang namanya sekolah favorit, karena ada beberapa sekolah yang juga masih senjang ya penerima pesertanya. Misalnya di SMP, boleh kami sebutkan SMP 9, SMP 8, SMP 10. Ayo sama-sama, sama aja semuanya, nggak usah semuanya harus masuk SMP A, SMP B, SMP 1. Nah, itulah yang menyebabkan. Nah, melalui media ini, yuk emak-emak, khususnya ibu-ibu, semua sekolah di Pangkal Pinang sekarang sama. Baik, langsung saja 1 menit dari Ibu Rita saja, optimisme yang yang ada di Dinas Pendidikan bahwa 2022 PPDB pasti berjalan dengan baik. Iya, jadi insya Allah kami optimis karena ketersediaan infrastruktur saat ini masih memadai, dan kami menjamin semua siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah menengah pertama itu akan kami layani. Insya Allah di tahun 2022 ini semua berjalan aman. Baik, terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir, dan untuk pertanyaan penduduk bertambah signifikan, siapkah infrastruktur pendidikan jelang PPDB 2022? Dari hasil diskusi kita menyatakan bahwa PPDB 2022 siap dilaksanakan dengan baik, dan pendidikan di Kota Pangkal Pinang pasti merata dan infrastrukturnya pasti siap. Saya Soleno Bantoro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.